Permisi Bapak Ibu, apakah slide saya bisa dilihat? Bisa, Bu. Jelas. Bisa, Bu. Sebelum saya memulai, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya supaya Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi ya salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kita masih bisa dipertemukan meskipun kita dipertemukan dalam keadaan online atau daring, tapi kita tidak menutup langkah atau kegiatan kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi serta belajar dan memperoleh informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih saya ucapkan dulu kepada founder Teacher of Learning Bapak Sarifuddin SPDI MPD atas kesempatannya kebaikannya memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi di kegiatan ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak narasumber Prof. Dr. Iketut Suardika dan Bapak Haji Hasan Emahum yang alhamdulillah sekali materinya sangat mencerahkan ya. Informasi yang disampaikan sangat mencerahkan kepada saya khususnya dan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya hormati peserta diklat pendidikan ya yang dilaksanakan oleh Analog Teacher of Learning, Bapak Ibu guru, praktisi pendidikan. Mungkin ada juga adik-adik mahasiswa yang sempat ikut dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, tidak lupa saya mengerjakan soalnya di ruangan itu. Kemudian ya baik, dan wawancaranya tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan kesehatan untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu, kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ya yang telah memberikan kita jalan sehingga seperti ini bisa beraktivitas pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, materi yang saya sampaikan Bapak Ibu adalah materi tentang kompetensi guru ya. Kompetensi guru di mana hal ini terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah memahami dan mengerti dengan baik mengenai kompetensi-kompetensi ini, apalagi yang Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan profesi ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang dan lebih memahamkan diri terhadap hal-hal yang akan saya bahas ini. Baik, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kompetensi guru itu mengharuskan guru memiliki mutu, ya. Kompetensi guru itu mengharuskan guru memiliki mutu, memiliki kualifikasi, ya. Nah, salah satu subunit Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu United Nations Sustainable Development Goals. Nah, subunit dari PBB ini mengingatkan kepada seluruh pemerintah di negara-negara di seluruh dunia bahwa pada tahun 2030 itu negara-negara di dunia harus mampu menjamin bahwa siswa-siswanya itu harus dididik oleh guru-guru yang berkualifikasi, ya. Harus dididik oleh guru-guru yang terlatih, yang profesional dan memiliki sosok sebagai motivator yang baik, ya, begitu. Sehingga dengan demikian maka sistem
dan praktik pendidikan yang berkualitas itu harus diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia, sehingga guru-guru yang kita miliki itu memiliki kompetensi atau berkompeten dan profesional seperti itu. Nah, yang saya bahas di sini itu ada 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, di sini saya uraikan secara singkat bahwa kompetensi pedagogik itu sendiri di mana guru itu harus mengantar, harus membimbing peserta didik atau siswa kita. Jadi Bapak Ibu guru, kita harus tadi yang dikatakan oleh Prof. Dr. Iketut Suardika bahwa kita harus mengabdikan diri kepada peserta didik dan siswa kita. Jadi kita harus mengantar dan membimbing peserta didik kita. Nah, itu di kompetensi pedagogik. Nah, di kompetensi profesional apa yang akan kita bahas? Nah, di sini kita akan membahas mengenai penguasaan materi-materi, bagaimana substansi keilmuan para Bapak dan Ibu guru. Yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yang kita ketahui semua bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik bersama dengan peserta didik dan masyarakat di sekitar kita. Masyarakat ini siapa saja? Ya orang tua, teman sejawat, pimpinan kita, bahkan masyarakat atau warga yang berada di tempat tinggal kita. Seperti itu. Yang terakhir adalah kompetensi yang diharapkan guru itu kepribadian. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru harus berfungsi sebagai teladan yang baik bagi peserta didik. Kita adalah contoh, ya, seperti itu. Kita adalah contoh bagi anak didik kita, bagi peserta didik kita, bagi siswa kita, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, guru merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Karena kenapa? Guru merupakan sebuah pusat. Nah, kita adalah sentral, Bapak Ibu guru, dalam proses pembelajaran dan sekaligus membentuk kualitas dan potensi anak didik kita. Oleh sebab itu, upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas guru penting untuk selalu dilaksanakan, ya, baik itu secara formal maupun secara non-formal, baik oleh pemerintah atau guru atas kesadaran kita sendiri, ya. Pemerintah kan biasa melakukan diklat untuk guru-guru atau lokakarya. Nah, untuk kesadaran kita sendiri, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas diri kita? Ya, ada pengabdian, ada penelitian, ya, seperti itu. Bisa kita laksanakan. Bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru. Sehingga kemampuan kita dapat meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak boleh tinggal asalkan YouTube iya. Kita Bapak dan Ibu guru kan mengajar. Nah, pas sudah mengajar, sudah selesai, tidak seperti itu, ya. Kita harus mengabdi kepada masyarakat, melaksanakan penelitian. Nah, penelitian itu bisa Bapak Ibu lakukan karena Bapak Ibu adalah sebagai guru. Melaksanakan penelitian dan pelajaran bahwa bagaimana peserta atau bagaimana anak siswa atau anak didik kita yang akan kita hadapi saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya sedikit sedikit kalimat yang orang hebat bisa melahirkan ini orang hebat, ya. Satu orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Jadi kalau kita masukkan dalam hati ini bahwa kalau kita ikhlas melaksanakan apa yang kita lakukan saat ini sebagai Bapak dan Ibu guru di sekolah, insya Allah kelak nanti kita akan mendapat sendiri ganjaran baiknya di surga, seperti itu, ya. Jika kita melahirkan ribuan orang-orang hebat, otomatis pahala yang kita peroleh itu untuk diri kita sendiri, seperti itu, ya. Jadi orang hebat itu bisa melakukan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang hebat, guru yang bermutu itu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Baik, selanjutnya
kita di sini membahas tentang kompetensi ya. Jadi kompetensi itu pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja. Jadi apa yang bisa orang itu lakukan dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Jadi apa hasil dari pekerjaannya. Jadi kalau kita memiliki kompetensi, otomatis ada hasil yang kita perbuat, ada hasil yang kita buat seperti itu. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademis, ya, kualifikasi akademis, kompetensi, sertifikat pendidik yang Bapak Ibu mungkin sudah miliki semua. Dan ini sehat jasmani dan rohani, memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karena yang ini nanti juga akan diterapkan kepada peserta didik kita. Nah, seseorang bisa dikatakan kompeten dalam bidangnya itu Bapak Ibu jika pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya itu serta hasil kerjanya sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan dan atau diakui oleh pemerintah. Nah, kalau kita sudah diakui oleh pemerintah, nah kita akan memperoleh sertifikat pendidik seperti itu, ya. Karena kan kita tidak serta-merta langsung bisa menjadi guru, ya. Ada tahap-tahap yang harus dilewati sehingga kita bisa diterima menjadi guru, sehingga bisa menjadi guru yang bermutu untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke kompetensi pedagogik. Ya, tadi kita sudah bahas sedikit apa itu kompetensi pedagogik. Nah, sini kompetensi pedagogik itu sendiri adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik yang meliputi meliputi pemahaman peserta didik. Jadi kita harus tahu peserta didik, karakteristik peserta didik kita, ya. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang biasa kita sebut RPP. Jadi Bapak Ibu guru harus ahli, kita bisa bilang ahli dalam membuat RPP, ya, dalam mengembangkan RPP seperti itu. Evaluasi hasil belajar. Nah, setelah proses pembelajaran kan tidak langsung berhenti di situ saja kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengevaluasi apa yang dilakukan peserta didik mulai dari awal semester sampai akhir semester. Seperti itu. Dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kita ketahui bahwa begini Bapak Ibu, dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, ya, lahir dalam keadaan fitrah. Jadi tugas kita Bapak Ibu guru untuk mengembangkan potensi-potensi anak-anak tersebut. Tugas kita di sekolah, tugas orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik atau anak-anak mereka. Jadi memang ceritanya anak didik kita itu berawal dari kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Jadi untuk melihat mereka tumbuh kembang dengan baik, kita harus menjadi seorang guru dan seorang orang tua yang bermutu, yang memiliki kompetensi, sehingga anak didik kita berkembang dengan baik dan mengarahkan mereka menjadi manusia yang baik seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini beberapa lebih diuraikan lagi, lebih menguraikan lagi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik meliputi pertama, pemahaman wawasan landasan kependidikan. Nah, di sini maksudnya kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola pembelajaran, ya. Bagaimana Bapak Ibu mengolah bahan-bahan yang mungkin sudah disiapkan oleh pemerintah berupa buku panduan, buku ajar, bagaimana Bapak Ibu mengelola itu untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, pemahaman terhadap pemahaman terhadap peserta didik. Nah, pemahaman terhadap peserta didik itu kita harus tahu, karena kan penilaian itu
ada yang dinamakan penilaian kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, dari sini jika kita memahami peserta didik kita bisa tahu yang mana yang merasa kurang, yang mana sudah mampu, dan yang mana peserta didik yang biasa-biasa saja seperti itu. Jadi kita bisa mengambil langkah untuk membuat pembelajaran yang bisa merangkul mereka semua seperti itu. Nah, kita masuk ke selanjutnya pengembangan kurikulum ya. Pengembangan kurikulum dan silabus. Nah, di sini kan kurikulum kan sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Kurikulum sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kita bagaimana cara menggunakannya, memanfaatkannya untuk diterapkan di kelas seperti itu. Nah, jadi kita harus mampu untuk mengolah hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya perancangan pembelajaran. Nah, di sini, bahkan saat ini kan RPP-nya juga sudah dibuatkan oleh pemerintah ya. Seperti itu. RPP-nya juga sudah dibuatkan oleh pemerintah. Tapi kita tidak sebatas ikut kepada apa yang dibuat oleh pemerintah ya, karena tidak semua yang pemerintah sampaikan ke kita itu sesuai dengan kondisi di kelas seperti itu, tidak semua sesuai dengan kondisi di kelas. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita mempelajari mengenai teori-teori belajar, model belajar. Nah, Bapak Ibu pasti paham akan hal ini karena kita sudah peroleh semua di bangku kuliah seperti itu ya. Nah, itulah kita menerapkan apa yang kita peroleh ke anak kita seperti itu ya. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, untuk anak SD, PAUD, SD, dan SMA kan memang kita masih harus mendidik ya. Ya beda dengan di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah kita hanya sudah kita memang masih bisa mendidik, tapi lebih kepada mentransfer ilmu saja ya, seperti itu. Nah, pembelajaran itu harus mendidik, maksudnya kita harus menumbuhkan karakter yang baik kepada peserta didik kita atau anak kita seperti itu Bapak Ibu ya. Harus pembelajaran yang dialogis, jadi jangan kita serahkan materi saja, kerja halaman ini sampai halaman ini, tidak, kita harus berdialog, kita harus mendengar apa sih keluh kesah mereka terhadap pembelajaran ini seperti itu. Jadi kita tidak boleh jadi guru yang egois yang hanya menyampaikan materi selesai, tidak seperti itu, karena tugas kita juga tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mendidik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di kompetensi pedagogik itu, guru harus bisa memanfaatkan teknologi pembelajarannya. Nah, saya rasa Bapak Ibu, karena kondisi kita seperti ini, jadi mau tidak mau kita harus bisa memanfaatkan segala materi, segala gawe-gawe yang ada pada kita ya, misalnya laptop, HP, bahkan sampai aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita mengajar secara daring tapi bisa saling melihat, itu harus dimanfaatkan semua seperti itu. Nah, jika ada yang Bapak Ibu guru yang tidak bisa melakukan itu, ya mintalah bantuan kepada anak. Mungkin kan anak zaman sekarang pasti sudah mampu semua melakukan Zoom, masuk di Google Meet seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan yang tidak mampu mengoperasikan gawe-gawe itu, bisa minta bantuan kepada anaknya atau saudaranya yang mampu. Namun begini Bu, kalau Bapak Ibu guru yang kurang akan hal itu, yang intinya kita harus tetap semangat, karena dari semangat Bapak Ibu itu sehingga Bapak Ibu bisa mengoperasikan gawe-gawe itu. Nah, ini saya punya punya keluarga ya. Punya keluarga, kebetulan tante saya juga memang sudah mau pensiun ya, tapi dia tidak mampu melakukan mengoperasikan Zoom, menggunakan Google Meet. Dia tidak mampu sama sekali, makanya dia selalu minta bantuan. Tapi karena hal itu selalu dia ulang-ulang, beliau ulang-ulang, sehingga ujung-ujungnya alhamdulillah dia bisa seperti itu. Nah, itu terlihat dari karena semangatnya mau menyampaikan materi kepada peserta didiknya, sehingga dia bisa mengoperasikan laptop meskipun tidak sepiawai kita,
tapi dia mampu seperti itu. Jadi yang harus ditanamkan di sini, kita harus semangat ya. Kita harus semangat untuk menghadapi kondisi seperti ini ya, seperti itu. Jadi itu kompetensi pedagogik, kita harus mampu mengoperasikan teknologi-teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini dilakukan jika kita sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, evaluasinya itu bisa berbentuk tes atau non-tes, ya seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, guru itu sangat diharapkan memiliki kompetensi pedagogik ya yang baik sehingga dapat menyusun rancangan pembelajaran dan menerapkannya di kelas. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, secara teknisnya ya. Secara teknisnya ini kompetensi-kompetensi pedagogik meliputi mungkin bisa ini nanti saya share juga ya. Saya minta ke panitia untuk men-share juga materi ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya yang terlewat. Nah, secara teknis kompetensi pedagogik meliputi upaya menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Tadi sudah kita ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini yang upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya untuk mengembangkan kompetensi pedagogik Bapak Ibu. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa peserta didik kita ini awalnya dia setiap anak itu lahir dari keadaan fitrah. Jadi tugas kita lah untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ya, apalagi anak-anak SD, anak-anak PAUD, yang memang tidak boleh ada sedikit kekerasan yang keluar maksudnya suara yang tinggi ya, seperti itu. Suara yang tinggi yang keluar dari mulut kita tapi ya tidak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu ya, kita juga manusia biasa yang kadang khilaf. Jadi tapi insya Allah kita bisalah mengontrol diri. Seperti itu. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa nilai hasil belajarnya seperti ini. Nilai kognitif peserta didik seperti ini. Nilai afektif peserta didik seperti ini. Nilai psikomotor peserta didik seperti ini. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan untuk membuat rancangan pembelajaran selanjutnya. Nah, di rancangan pembelajaran kita saat ini apa kekurangan kita? Nah, dari situ kita bisa memperbaiki ke rancangan pembelajaran selanjutnya. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, tadi itu kita melakukan kegiatan refleksi Bapak Ibu ya. Melakukan kegiatan refleksi. Sehingga kita tahu kekurangan peserta didik di sini. Kekurangan kita itu di sini. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada sedikit pernyataan yang diungkapkan, yang diucapkan, yang dilontarkan oleh Kiai Haji Memon Subair, yang tadi Bapak Hasan juga tampilkan bahwa yang paling hebat bagi seorang guru itu adalah mendidik, ya. Yang sangat hebat bagi seorang guru itu adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, alangkah bahagianya seorang Bapak Ibu guru jika melihat peserta didiknya berhasil seperti itu. Nah, itu adalah rekreasi yang paling indah. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya adalah kompetensi profesional. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang, kita menyinggung sedikit tentang kompetensi profesional ya. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai materi ajarnya ya. Dia seorang guru harus memahami materi pembelajarannya secara luas dan lebih mendalam lagi, sehingga seorang guru itu bisa membimbing peserta didik
dengan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan. Ya, karena kan ceritanya begini, pemerintah sudah menetapkan standar pendidikan. Jadi, Bapak Ibu guru lah yang harus profesional untuk membimbing peserta didik dan memahami materi pembelajaran dengan baik untuk disampaikan kepada peserta didik, seperti itu. Nah, kompetensi profesional ini merupakan kemampuan yang berkenan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas. Nah, kalau di SD kan masih guru kelas, jadi Bapak Ibu di SD itu harus mampu menguasai semua mata pelajaran. Karena kan memang Bapak Ibu guru SD sudah dilatih dan sudah diberikan materi yang matang pada saat di bangku kuliah, apalagi yang sudah apalagi pada prodi pendidikan guru sekolah dasar seperti itu ya. Jadi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam dan mencakup penguasaan substansi isi materi ya, kurikulum dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan untuk Bapak dan Ibu guru. Nah, secara rinci, kompetensi profesional dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ya, menguasai materi yang misalnya untuk kelas 2. Materi-materi kelas 2 itu apa saja? Nah, untuk SD ya Bapak Ibu. Nah, strukturnya bagaimana? Konsep pembelajarannya bagaimana? Pola pikir keilmuannya harus seperti apa? Yang sesuai dan mendukung bidang keahlian bidang studi yang diampu. Jadi Bapak Ibu guru harus mengetahui substansi keilmuannya seperti itu. Nah, yang kedua, kompetensi profesional harus memanfaatkan seperti yang tadi pedagogik juga ya, teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu. Bapak Ibu, ini kan pada saat pembelajaran daring, kita harus Bapak Ibu menggunakan Zoom dengan via presentasi PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada peserta didik seperti itu. Nah, untuk yang mungkin susah melakukan itu karena terkoneksi masalah jaringan, via WA ya, via WA grup seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Bukan. Selanjutnya menguasai filosofi, metodologi, yang sesuai dengan langsung tersambung. Itu masuk kembali lah. Tolong Bapak Ibu yang ini mungkin bisa dimatikan mic-nya ya. Maaf, Bapak Ibu yang Satarakan, mungkin bisa dimatikan mic-nya Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dari sudah Bu, lanjut Bu. Kompetensi profesional itu kita seorang guru harus menguasai filosofi, metodologi, teknis, dan praksis penelitian dan pengembangan ilmu yang sesuai dengan mendukung bidang keahliannya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini untuk kenaikan pangkat, semua baik dosen maupun guru itu harus membuat suatu penelitian Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu guru di sekolah, yang Bapak Ibu buat adalah penelitian tindakan kelas ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara meneliti, bagaimana cara teknis meneliti, bagaimana proses penelitian itu. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Karena dari hasil penelitian itu hasil penelitian Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa hingga menghasilkan suatu peserta didik saya seperti ini ya, kekurangan pembelajaran saya seperti ini ya, seperti itu. Selanjutnya mengembangkan diri dan kinerja profesionalitasnya dengan melakukan tindakan reflektif dan penggunaan TIK. Ini agak sedikit berbeda dengan kompetensi pedagogi ya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pembelajaran seperti itu. Selanjutnya meningkatkan kinerja dan komitmen dalam masyarakat. Kita juga Bapak Ibu guru baik
kami pun di dosen-dosen di perguruan tinggi juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat? Apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat? Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi profesional kita. Seperti itu. Nah, upaya-upayanya, di upaya-upaya ini sedikit mengulang apa yang harus yang dibahas sebelumnya ya Bapak Ibu. Ya, seperti mengikuti pengembangan profesi. Nah, mengikuti pengembangan profesi salah satunya ini kita mengikuti diklat pendidikan, ya. Kita mengikuti diklat pendidikan, kita mengikuti seminar, kita mengikuti lokakarya dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum serta pengembangan materi, strategi, dan pendekatan pengajaran. Meskipun kita sudah terima semua itu di bangku kuliah pada saat Bapak Ibu di kegiatan profesi keguruannya, namun karena kan biasa itu kalau kita sudah tidak baca, tidak ini, lupa. Seperti itu kan, jadi kegiatan-kegiatan kayak seminar, lokakarya, dan sebagainya itu adalah kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan kita untuk lebih baik. Karena setiap narasumber itu memiliki pengalaman yang berbeda. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya membaca publikasi-publikasi yang relevan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Meskipun Bapak Ibu seorang guru, tapi harus juga mencari informasi-informasi atau penelitian-penelitian dari luar. Nah, itu bisa Bapak Ibu dapat di Google Scholar ya, yang akses lebih mudahnya seperti itu. Membaca publikasi-publikasi karena bisa saja dari situ Bapak Ibu bisa memperoleh informasi mengenai cara mengajar yang baik, tata cara menghadapi peserta didik yang seperti ini. Ya, dari situ, dari publikasi itu memberikan solusi-solusi yang terbaik seperti itu. Ya, berbagi pengalaman dengan mitra kerja. Nah, jangan malas atau tidak mau berkomunikasi atau sharing pengalaman dengan teman sejawat. Bahkan teman sejawat adalah informasi partner yang paling dekat ya Bapak Ibu untuk berbagi informasi, sharing tentang kendala-kendala mengenai pengajaran dan sebagainya ya. Berbagi pengalaman, misalnya materi, pendekatan-pendekatan apa yang bagus digunakan untuk peserta didik yang modelnya seperti ini. Nah, pendekatan apa atau strategi atau model-model apa yang bagus digunakan jika materinya seperti ini. Model pembelajaran apa yang bagus digunakan, yang bagus diterapkan jika kita harus mengukur kemampuan, misalnya pemecahan masalah peserta didik, kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus kita bisa berbagi pengalaman dengan mitra kerja. Selanjutnya, mengorganisasikan materi ajar agar dapat memahami dan dipahami keterkaitan dan keterkaitan dan kebermaknaan materi-materi tersebut. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, antara materi yang satu dengan materi yang lain itu biasa saling berkaitan. Apalagi untuk SD. Untuk SD kan kita mengajar secara tematik ya. Jadi kita harus mengaitkan antara bahasa Indonesianya, keIPA-annya, kewarganegaraannya. Jadi kita harus mengorganisasikan materi-materi ajar tersebut meskipun sudah dilemparkan oleh pemerintah bahwa ini subtema ini subtema ini adalah materi dia merupakan gabungan atau tematik antara IPA, agama, dan PPKN seperti itu. Tapi kita juga bisa membuat atau merangkai atau merencanakan pembelajaran sendiri seperti itu. Melakukan penelitian. Nah, tadi ini saya katakan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, karena dari situ, misalnya Bapak Ibu ya dalam satu semester, ini mudah sekali. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Satu penelitian setiap semester. Itu mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mempersiapkan, yang Bapak Ibu dapat dari anak ini apa gitu yang kurang, ya. Nah, dari situ, Bapak Ibu mencari metode atau model yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk peserta didik. Nah, otomatis melalui
penelitian tindakan kelas yang minimal harus melaksanakan 2 siklus ya. Jadi ini sangat Bapak Ibu seandainya ingin Bapak Ibu bisa menghasilkan 1 penelitian atau 1 karya tulis dalam 1 semester. Seperti itu. Iya, bisa. Minimal 1. Ya, tentu saja harus dibarengi dengan semangat ya Bapak Ibu ya. Karena kadang juga mungkin karena kesibukan yang lain untuk 1 semester ini lewat tanpa ada penelitian. Seperti itu. Jadi melakukan penelitian tindakan kelas itu bisa menjadi refleksi untuk kita untuk perancangan pembelajaran selanjutnya. Baik. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan memahami kurikulum dengan baik sehingga memahami tujuan pembelajaran untuk dapat merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pengajaran dan pembelajaran secara tepat. Ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ya. Baik, untuk kompetensi profesional, itulah upaya-upaya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya, ini ada lagi kalimat dari Simone Fomaus, ya. Guru itu Bapak Ibu biasa memberitahukan. Guru baik menjelaskan. Guru sangat ulung memeragakan. Guru biasa memberitahukan, ya. Sorry, maaf. Guru biasa itu memberitahukan. Guru baik, beliau menjelaskan. Guru ulung, beliau memeragakan. Tetapi guru yang hebat, dialah guru yang mengilhami peserta didiknya. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang selalu mengilhami peserta didiknya. Baik, selanjutnya kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik, kemampuan Bapak Ibu guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat secara efektif dengan peserta didik. Sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Nah, di kompetensi sosial ini, seorang guru harus bersikap inklusif ya. Bapak Ibu guru harus bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. Tadi ini sudah dijelaskan dari juga ya, sudah disinggung juga pada narasumber Prof Dr. Iketut dan Bapak Hasan ya. Nah, selanjutnya seorang guru harus mampu berkomunikasi secara efektif. Harus ada sifat simpatik pendidik ya, santun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Iya, meskipun kita bukan seorang guru ya, sikap dan sifat seperti ini harus tetap ditanamkan dalam diri kita. Seperti itu. Harus beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya, apalagi misalnya yang ASN, yang baru lulus, terus ditempatkan di mana, yang jauh, berbeda dengan kondisi lingkungan sebelumnya dia tinggal. Jadi kita harus bisa beradaptasi, ya, dimanapun kita berada, meskipun itu sulit. Tapi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Jadi Bapak Ibu bisa masuk dalam komunitas profesi sendiri. Ya, salah satu contohnya kan dia MGMP ya, persatuan ini MGMP di sekolah masing-masing, di wilayah masing-masing itu pasti ada komunitas MGMP-nya seperti itu. MGMP guru kimia, guru fisika, guru IPA, guru matematika. Nah, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik agar ini bertukar wawasan, bertukar informasi seperti itu. Karena belum tentu apa yang kita tahu ditahu oleh orang lain, belum tentu apa yang orang lain tahu kita mengetahuinya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, adapun upaya-upaya dalam meningkatkan kompetensi sosial. Yang pertama adalah membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para siswa, ya. Jadi
interaksi yang baik antara guru dan siswa itu harus tetap dijaga, karena tidak mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan tenang kalau interaksi kita dengan siswa itu ini ya tidak baik seperti itu. Menghargai orang lain, yang seorang guru harus menghargai orang lain, menghargai anak didik pun harus dihargai, peserta didik pun harus dihargai seperti itu. Apalagi atasan, apalagi teman sejawat seperti itu ya. Bapak Ibu selanjutnya mampu beradaptasi dan menghargai perbedaan, menghargai keterampilan orang lain. Ini masuknya di poin kedua, serta menghargai nilai-nilai sosial yang berlaku di tempat tersebut. Oke, selanjutnya guru harus memupuk rasa toleransi, empati, serta dedikasi dalam diri. Ya, jika ada anak peserta didik yang kurang ini apalagi pada saat ini kalau kita mengajar secara secara daring, ya tidak semua komunikasi di setiap daerah itu baik. Jadi kita harus memahami ya, bertoleransi kepada keadaan yang dialami oleh peserta didik kita ya, seperti itu. Bersikap terbuka artinya jangan tertutup, artinya kita menginformasikan segala sesuatu yang baik kepada peserta didik maupun teman sejawat. Membangun regulasi diri, menjalankan peran sebagai konselor atau pembimbing ya, konseling, guna mendiagnosa masalah-masalah apa sih yang dialami oleh peserta didik, khususnya dalam proses pembelajaran ya. Nah itu sebenarnya ini kalau di SMA ada guru bimbingan konseling ya, guru BK. Tapi kalau misalnya semua ada, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu sendiri kondisi peserta didik kita, sehingga kita bisa tahu dengan ini kita bisa mencari solusi untuk mengatasi itu, sehingga proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik itu jadi lebih enak seperti itu. Selanjutnya, menunjukkan sikap positif baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, kita harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didik dan untuk masyarakat. Itu adalah guru. Baik, selanjutnya mengikuti program-program pengembangan profesi atau organisasi-organisasi sehingga dapat bertemu dengan berbagai karakter untuk melatih keterampilan komunikasi yang baik. Ini tadi kalau misalnya di komunitas guru-guru SMP, SMA itu ada MGMP, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bersikap ramah, bersedia untuk menjadi pendengar yang baik, menghindari konflik serta memahami perasaan orang lain. Ya, kita harus saling memahami perasaan orang lain, menjadi pendengar yang baik untuk anak didik kita, bahkan untuk teman sejawat seperti itu. Memahami batasan interaksi antara guru dan siswa. Nah, sekarang itu banyak sekali kita lihat ya, entahlah ya, karena pada saat saya menjadi siswa, kita tuh sangat canggung gitu, sangat menghormati guru. Kalau sekarang tuh kayak peserta didik sama guru kayak berteman gitu kelihatannya ya. Tapi itu yang intinya kita harus meskipun begitu kita harus tetap mengetahui posisi kita bahwa kita adalah siswa, kita adalah mahasiswa, kita adalah peserta didik, dan beliau adalah guru dan dosen kita, seperti itu ya. Selanjutnya, bersikap tegas dengan cara melatih keterampilan. Artinya kita tidak tegas bukan berarti keras, tegas bukan berarti kasar ya Bapak Ibu. Jadi artinya kita harus berwibawa lah, ya itu. Nah untuk hal itu dilakukan untuk melatih keterampilan kita untuk bersosialisasi dengan peserta didik dan masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Nah ini ada lagi saya berikan ini Simone Famous ya, ini pernyataan dari orang-orang terkenal. Saya nggak tahu siapa yang melontarkan ini. Guru adalah kawan tanpa tanda jasa. Bukan karena tidak berjasa, tapi karena kita tidak mampu membalas. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu mengatakan bahwa terima kasih atas yang diberikan kepada kami. Jadi kalau tidak ya saya sangat bagi saya kompetensi kepribadian. Ini yang terakhir Bapak Ibu, di Makassar itu sudah masuk waktu duhur ya. Ini sudah azan pertama, tapi semoga kita bisa selesaikan ya, sehingga tidak mengganggu
sholat, apalagi yang mau sholat berjamaah. Baik, untuk kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Jadi, pribadi kita, Bapak Ibu Guru, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi peserta didik kita. Seperti itu. Ya. Nah, menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup 5 kompetensi utama, yakni bertindak sesuai dengan norma agama. Nah, ini semua kan tadi sudah dibahas, sudah disinggung di kode etik ya, kode etik guru, etika mengajar, seperti itu ya, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur ya, kita harus jujur, Bapak Ibu Guru harus jujur, kita harus berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ya, seperti itu. Betapa istimewanya itu seorang guru ya, sehingga kita harus selalu tampil baik di hadapan masyarakat, seperti itu. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Harus menunjukkan etos kerja, Bapak Ibu, tanggung jawab yang tinggi serta bangga, sangat bangga menjadi guru dan rasa percaya diri ya. Yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru ya. Kode etik profesi guru tadi sudah dibahas oleh Prof. Dr. Iketut Suardika ya. Selanjutnya, nah di sini banyak ya upaya dalam meningkatkan kompetensi kepribadiannya. Bapak Ibu bisa ini nanti saya share juga ininya ya, PPT-nya, filenya. Nah, Bapak Ibu, upaya dalam meningkatkan kompetensi kepribadian salah satu diantaranya itu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku sehingga dapat menjadi panutan bagi siswa. Nah, di sini ada menjaga ucapan atau menepati janji. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu melukai peserta didik kita yang utama ya. Karena peserta didik kita itu masih, apalagi yang di SD ya, apalagi yang di SD itu masih sensitif ya, masih sensitif. Suara tinggi saja dia langsung mungkin merasa, oh mungkin saya tidak disukai oleh guru saya. Jadi seperti itu, dia pemikirannya masih labil seperti itu ya. Nah, untuk yang di atas itu bisa dipahami, saya rasa bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir itu ya, kompetensi sosial juga bisa dikembangkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri ya secara non formal seperti kelas yoga ya. Kelas yoga itu berfungsi untuk membantu melatih berpikir positif ya, bersikap dewasa dan mengontrol emosi. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, aduh Ibu boro-boro ikut kelas yoga, kegiatan di rumah saja kita sampai ini kadang tidak terkendali seperti itu. Iya, Bapak Ibu mungkin bisa lihat kelas yoganya via YouTube ya, seperti itu. Nah, kita lakukan sekali 2 kali dalam seminggu. Ini supaya kita bisa ya selalu berpikir wajar ya, selalu berpikir wajar dan berpikir waras. Karena anak yang Bapak Ibu yang mengajar di anak-anak SD ya masih bisa ini selalu ada saja apa-apa yang dilakukan oleh anak SD ya, apalagi anak-anak SD itu masih belum ini, masih harus dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah problem faced by teacher in developing kompetensi. Nah, ini masalah-masalah yang Bapak Ibu biasa hadapi ya dalam mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu bahasa. Nah, bahasa. Ya, ini saya katakan bahasa, kenapa? Karena kita harus memilih bahasa yang tepat dalam menyampaikan materi. Apalagi kalau misalnya di guru-guru SD itu, anak-anak SD kan ceritanya dia masih berpikir ini ya, belum memahami istilah-istilah yang lebih abstrak. Jadi kita harus memilih bahasa apa sih yang bisa supaya yang baik kita gunakan supaya
anak-anak itu bisa memahami dengan baik seperti itu. Nah, yang kedua itu seminar lokakarya atau pelatihan untuk peningkatan profesionalisme yang terlalu sering diadakan. Nah, ini waktu sebelum pandemi, ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu sebelum pandemi ya ini seminar lokakarya mungkin sering diadakan, tapi bagi guru Bapak Ibu yang misalnya saya di Makassar ya, tapi kegiatannya dilaksanakan di Pulau Jawa. Oh, itu membutuhkan biaya yang besar ya untuk mengikuti seminar-seminar tersebut. Tapi ini waktu sebelum pandemi, jadi ini bisa menjadi kendala seperti itu. Tapi pada saat ini kita bisa di mana, kita di mana, kegiatan di mana, semua bisa kita ikuti seperti itu, semua bisa kita ikuti. Tapi ya ini karena yang menjadi pertanyaan saya lagi ini adalah kita sudah melaksanakan proses vaksinasi ya, otomatis kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan lagi kegiatan pembelajaran secara luring, secara tatap muka langsung. Jadi segala aktivitas-aktivitas itu sudah dipersiapkan untuk melakukan aktivitas secara tatap muka atau luring. Nah, apakah seminar-seminar seperti ini masih tetap dilaksanakan untuk selanjutnya? Ya, saya berharap semoga bisa ya. Semoga kita tetap bisa melaksanakannya. Ya, seminar yang dilakukan secara online ya, karena betul-betul ini sangat memudahkan sekali, sangat memberikan informasi, wawasan menambah. Calon suami melihat istrinya melihat kekurangannya pasti kurang. Kita kan waktu luring itu kan mungkin kita tidak mampu ke tempatnya, ke lokasinya untuk mengikuti kegiatan itu ya. Itu salah satu problem yang dihadapi oleh ibu guru. Terus selanjutnya adalah pergantian kurikulum. Kurikulum 2013 ini ya sudah kita laksanakan berapa tahun ya? 2013 berarti 2021 kurang lebih 7-8 tahun ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga yang inilah yang akan selalu diperbaiki. Kita tidak mengganti lagi, tidak merombak lagi sehingga Bapak Ibu guru yang menjadi kewalahan bahwa kita harus mulai dari nol lagi untuk ya mungkin materinya tetap tapi mungkin teknis-teknisnya lagi yang berbeda seperti itu ya. Nah, ini salah satu masalah bahwa karena seringnya kita pergantian kurikulum, tapi sampai saat ini ya kita masih menerapkan kurikulum 2013 meskipun ada beberapa yang selalu diperbaharui, harus ini, harus itu dan sebagainya. Tapi yang intinya harus semangat untuk mengikuti itu ya, apa yang diberikan oleh pemerintah ya, gitu. Nah, ada yang selanjutnya kelelahan secara psikologis ya. Nah, ini sering dihadapi oleh ibu guru ya, guru yang perempuan, Bapak Ibu, kalau Bapak guru sih mungkin yang kurang tahu juga sih. Tapi ini kelelahan secara psikologis artinya begini, ibu guru yang sudah menjadi ibu ya, di rumah urus keluarga, terus ke sekolah urus anak-anak seperti itu, anak peserta didik yang lain. Jadi biasanya itu ibu guru ini kelelahan secara psikologis yang seperti itu ya. Jadi begini Bu, kalau misalnya ibu emosi pada saat ya tadi yang dikatakan sama Pak Hasan, jangan membawa masalah yang ada di rumah ke sekolah seperti itu. Nah, jadi kalau sebelum kita ke sekolah Bapak Ibu kita harus menenangkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu bilang mungkin emang gampang ya ngomong, tapi enggak Bu. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus kalau misalnya ada masalah di rumah kita harus positif dulu baru ke sekolah, ya. Nah, kalau misalnya banyak pekerjaan rumah yang terbengkalai, tidak apa-apa jika kita sesekali melaundry, ya, sesekali beli makan di luar, ya, seperti itu Bapak Ibu. Sesekali melihat rumah berantakan tidak masalah, ya, seperti itu. Sesekali ya Bapak Ibu. Nah, ya suruh. Terus selanjutnya masalah yang dihadapi pada saat mengembangkan kompetensi yaitu peserta didik yang introvert. Nah, ini sangat sulit ya juga kalau kita mendapati peserta didik yang sedikit tertutup ya, yang tidak mau menceritakan apa yang menjadi problematikanya. Tapi tugas kita lah sebagai guru untuk bisa menggali apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh peserta didik kita. Ya. Nah, itu adalah
kompetensi-kompetensi kepribadian yang harus dimiliki juga oleh seorang guru. Seperti itu. Selanjutnya, ada pernyataan lagi dari Simone Famous. Karena seorang guru pun selalu mengajarkan kita untuk menghafal dan mengingat, bukan untuk melupakan. Oleh sebab itu, kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa Bapak dan Ibu guru. Terima kasih guru, ya. Oke, sebelumnya saya mau, sebelum saya tutup, saya mau ini dulu. Saya mau menyampaikan membaca ini untuk Bapak Ibu guru yang ada di rumah. Guruku, engkau cahaya yang selalu menerangi setiap kegelapan. Semoga setiap pilu lelahmu melahirkan generasi tangguh dan berjiwa negarawan. Tak henti kami mendoakan, mengisahkan, dan membanggakanmu. Jangan pernah lelah menjadi pelita bagi negeri ini. Jadilah selalu patriot pahlawan bangsa. Terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia atas jasamu yang mulia. Nah, selamat Hari Pendidikan Nasional Bapak Ibu guru ya. Loh, aku sedih loh membaca ini. Nah, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Bapak Ibu guru, semua praktisi pendidikan. Ini sudah lewat 20 hari ya. Sudah lewat 20 hari, tapi kami ya telatlah mengucapkan, tapi tidak apa-apa ya, yang intinya kami semua menselebrasi selamat Hari Pendidikan Nasional. Oke, saya akhiri sampai di sini. Fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.